Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau sudah mengumpulkan kami di dalam ruang tahtamu, oleh karena korban darah Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami dinyatakan benar oleh karena darah putramu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Dan hari ini berikanlah kami hati yang seperti spon, yang menyerap setiap kebenaran firman-Mu, dan kami akan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, jika kami masih memiliki pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan pikiran-Mu, hari ini kami hancurkan pikiran-pikiran yang sia-sia. Kami hancurkan tembok-tembok di pikiran kami. Sehingga mulai hari ini kami benar-benar memiliki pikiran yang baru. Dan kami diubahkan menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah urapi Bapak Samuel William yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi setiap kami supaya kami bisa menangkapnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. 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 Oke, silahkan, Ya, William. Shalom, selamat pagi teman-teman. Nama saya Samuel. Hari ini saya dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Saudara, eh, penyesatan yang paling berhasil oleh iblis yang adalah membuat orang Kristen mempunyai pola pikir percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah cukup untuk masuk surga. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dianggap langkah terakhir di dalam hidupnya, habis itu bebas. Dia bisa ngapain aja, dia bisa berbuat apa aja, tapi pasti masuk surga. Menganggap kematian Tuhan telah melepaskan kita dari dosa seumur hidup, bahkan membuat kita kebal dari dosa, adalah kesesatan yang sangat sukses dijalankan oleh iblis. Banyak orang itu berpikir, kalau sudah jadi Kristen, Tuhan Yesus sudah mati untuk kita di kayu salib. Jadi kita sudah nggak berdosa lagi. Terus ya sudah, saya lakukan aja, hidup semau-mau saya. Hidup semena-mena saya. Jalani hidup semau-mau, yang penting saya senang. Ini yang pola pikir yang banyak ada di orang Kristen. Saya banyak ketemu orang, saya tanya, saya tahu orang ini nakal ya, nakal. Itu suka nakal-nakal, bohong-bohong, tipu-tipu gitu. Yuk ya, kamu yakin kamu masuk surga? Yakin, kata dia. Wih, mantap kali, saya bilang. Kenapa kamu bisa yakin? Ya karena Yesus sudah mati, saya udah nggak ada dosa lagi, kata dia. Waduh, saya bilang, cuma saya nggak omong panjang lebar. Cuma dalam hati saya agak prihatin ya dengan pikiran-pikiran yang seperti ini. Karena jadi Kristen itu nggak semudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus masuk surga selesai. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah awal, bukan langkah akhir. Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu langkah awal. Karena ada tanggung jawab besar yang harus kita pikul ketika kita menjadi Kristen. Kita punya tugas loh. Jadi kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan itu kan artinya Tuhan. Artinya kita itu menjadi hamba Tuhan, hamba Tuhan Yesus. Dan kita diberi perintah oleh Tuhan, jadikan semua bangsa muridku. Bukan jadikan semua bangsa orang Kristen. Beda jauh sekali. Kristen itu artinya sendiri pengikut Yesus. Jadi orang percaya Yesus, ya udah Kristen gitu kan. Tapi ketika perintahnya adalah jadikan semua bangsa muridku, artinya kita harus membuat orang-orang yang percaya Yesus, yang belum percaya Yesus, menjadi percaya Yesus
dan menjadi muridnya serupa. Karena kan kalau murid itu sama guru nggak mungkin beda jauh. Gurunya ngajari matematika, dia pinternya biologi, ngaco kan jadinya. Ketika dia diajari matematika, ini anak pasti pintarnya di matematika. Ketika dia diajarin bengkel, nggak mungkin dia jagonya ngejahit. Nah, kita sebagai murid Yesus, anak Tuhan, kita harus mirip sama guru kita. Sama Tuhan kita harus mirip. Kita nggak bisa dibilang murid Yesus kalau kita belum seperti Yesus. Tugasnya memenangkan jiwa-jiwa seperti topik hari ini menjadi senjata kebenaran bagi kerajaan Tuhan. Nah, masalahnya gimana kita bisa menjadi senjata kebenaran? Kita mau baca Roma 6 ayat 11 sampai 13. Roma 6 ayat 11 sampai 13. Kalau ada yang bisa bantu bacain boleh biar ngantuk. Roma 6 ayat 11 sampai 13. Roma 6 ayat 11. Demikian kata kamu. Ya. Roma 6 ayat 11 sampai 13. Roma 6 ayat 11 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Terima kasih, Pak. Nah, kita mau coba bahas ayat 3 ayat ini ya. Roma 6, 11 sampai 12. Garis bawahi itu bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita tidak bisa hidup bagi Allah kalau kita belum mati. Daging, mematikan daging. Ini salah satu tanggung jawab di dalam Kristus. Daging ini asalnya bukan dari Bapa. Jadi daging ini sudah jatuh dalam dosa. Keinginan daging itu nggak jauh-jauh dari kenikmatan dunia, yang sebenarnya cuma sebentar aja. Kekayaan, makan-makan yang enak, terus kayak berzina, itu kan sesaat. Itu keinginan daging semua yang seperti itu. Kita nggak bisa hidup bergaul dengan dosa lagi. Karena kalau kita hidup bergaul dengan dosa, kita nggak mungkin bisa menghidupi Kristus di dalam kita. Kita harus memilih. Nanti di ayat 13, itu kan ada pilihan. Antara kita menyerahkan tubuh kita untuk dosa, atau mau menyerahkan tubuh kita untuk Allah. Kita nggak bisa mau dua-duanya, kiri kanan nggak bisa. Nah, ayat ini kita harus mati bagi dosa dan hidup untuk Allah dalam Kristus Yesus. Itu nggak boleh jadi kiasan. Ini harus jadi gaya hidup orang Kristen.
Jadi orang Kristen itu jangan gaya hidupnya tuh kalau ke gereja nih ditanya, ke gereja ngapain? Ya iya kan kata Alkitab disuruh ke gereja. Pendetaku bilang katanya ke gereja. Biar apa? Biar diberkati nanti di sana. Biar aku punya masalah hidup selesai kalau aku ke gereja. Biar kalau aku sakit aku sembuh kalau ke gereja. Biar kalau usahaku susah aku ke gereja nanti usahaku akan menjadi lebih baik. Itu kita sama aja kayak Tuhan dijadikan kita peras Tuhan gitu loh. Kayak dukun jadinya. Datang minta Tuhan, Tuhan, saya datang sini ya Tuhan ya, saya udah datang ke gereja nih. Saya lagi susah nih gitu loh. Ketemu Tuhan itu tidak boleh ada agenda pribadi. Cuma satu, menyenangkan hati Tuhan. Itu aja. Setiap minggu kita datang ke gereja karena kita kangen mau nyenangin Tuhan. Aduh Tuhan, 1 minggu nih, Senin sampai Sabtu, aku bergelut di dunia. Hari Minggu aku rindu ketemu Tuhan. Untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Aku mau nyanyi untuk Tuhan. Aku mau bermazmur untuk Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan mencari Tuhan ada embel-embelnya. Karena Tuhan tahu kok masalah kita. Bukan nggak boleh kita berdoa minta kesembuhan, kita berdoa minta Tuhan tolong. Bukan nggak boleh. Tapi jangan jadikan itu prioritasnya. Prioritasnya kita adalah kita mencari Tuhan karena kita mau menyenangkan Tuhan. Penyelesaian masalah hidupmu itu bonus dari Tuhan. Saya ngalami, Pak. Saya tuh sampai lumpuh-lumpuh, Pak. Saya 20 tahun bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi, bangun, jatuh lagi. Saya juga udah pernah ngerasain, Pak, makan nasi cuma nasi doang. Orang makan nasi pakai garam masih mending, saya garamnya aja kagak ada. Saya simpan buat bikin telur buat anak saya. Telurnya pun cuma 1. Ngarep-ngarep anak saya nggak habis makan telurnya, setengahnya saya makan. Tapi habis sama dia. Ya udah saya makan nasi. Saya pernah ngerasain. Rasa-rasanya seperti Tuhan angkat, tapi jatuh lagi. Rasa-rasanya seperti Tuhan angkat, tapi jatuh lagi. Karena saya ada banyak agenda pribadi di dalam hidup saya. Jadi pertemanan saya sama Tuhan tuh enggak tulus. Pertemanan saya sama Tuhan enggak tulus. Saya enggak jahat, maksudnya saya enggak tipu orang, saya enggak. Tapi ada keinginan-keinginan pribadi nih di dalam hidup saya. Hobi saya. Oh, saya mau supaya dapat duit, supaya hobi saya, supaya ini. Untuk anak saya, untuk istri saya. Bukan nggak boleh, tapi itu menjadi prioritas saya. Bukan Tuhan lagi prioritas saya. Prioritas saya adalah menyenangkan keluarga saya. Bukan menyenangkan Tuhan. Itu yang membuat rusak. Nah, kita harus ubah pola pikir seperti ini. Dalam Markus 8 ayat 34 sampai 36. Ini menguatkan ayat yang tadi ya, yang di Roma 6 ayat 11-12, di Markus 34 sampai 36. Saya bacakan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Saya hampir nggak pernah dengar tentang ini di gereja belakangan ini. Perkara kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib, itu sudah hampir jarang sekali.
Jadi orang hari-hari ini hanya dengar, kamu beri, kamu akan diberi. Semuanya balik ke sini, ke saya, ke saya, ke saya. Apa yang kita lakukan sehari-hari semuanya ke saya. Tuhan, saya datang ke hadapan-Mu, Tuhan berkati saya. Tuhan tolong saya. Tuhan naikkan jabatan saya. Tuhan tolong keluarga saya. Tuhan tolong bisnis saya. Tolong Tuhan sakit saya disembuhkan. Semuanya balik ke sini. Bahkan kehidupan kita sehari-hari sekarang sudah tidak pernah memikirkan Tuhan. Coba saudara pikir, teman-teman pikir deh, kapan terakhir kali kita bertanya sama Tuhan? Tuhan, bagaimana cara aku menyenangkan-Mu? Kapan terakhir kali kita tanya Tuhan? Pasti kita kebanyakan, Tuhan, kok hidupku gini sedih? Aku mau hidup senang Tuhan, aku enggak mau hidup. Pada dasarnya Tuhan itu mau kita hidup senang, hidup damai, hidup sejahtera. Pada dasarnya Tuhan mau memberkati kita. Tidak ada dalam agenda Tuhan itu membawa kita ke situasi yang sulit, yang tidak diberkati. Tetapi permasalahannya, kita ini tidak pernah mau berjuang untuk mati, untuk dosa. Kita selalu mau ada di dua dunia ini. Happy-nya di dunia mau, senangnya di dunia mau, nikmatnya dunia mau, berkatnya Tuhan juga mau. Tidak bisa, saudara. Kita dari mulut kita omong kasar, omong jorok. Kita memaki orang, kita menyumpahi orang. Dengan mulut yang sama, kita mengucap berkat, tidak bisa. Yuk pilih satu yang mana kamu mau. Kamu tidak bisa dua-duanya. Kamu mau dapat berkat dari bibirmu, jangan omong yang tidak mengucapkan berkat. Jaga mulut, jaga perkataan kita jaga. Perbuatan kita jaga. Kita harus berjuang mati-matian. Tuhan Yesus itu sudah menyiapkan jalan. Fasilitasnya udah Tuhan siapkan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan mati di kayu salib itu bukan karena dosa dia loh. Dia manusia sempurna yang tidak berdosa. Di atas kayu salib dia tanggung dosa kita. Dia mati, dia bangkit untuk kita. Tapi kan kita ada tanggung jawab. Manusia lama, daging kita harus kita matikan. Ini tidak bisa, nggak bisa hanya dengan doa. Tentunya kita berusaha, kita berdoa, Tuhan hari ini aku mau berusaha matikan dagingku, dan kita harus berusaha dengan kitanya juga. Kita menciptakan habitat kerajaan surga. Tadinya kita ngumpul sama orang-orang yang main kartu. Kita tidak lagi kumpul sama orang yang main kartu. Nah, kalau kita doanya, Tuhan, saya mau hidup kudus, saya mau ikut perintah Tuhan, saya mau memikul salib, menyangkal diri. Tetapi kita tiap hari nongkrongnya sama orang yang main judi. Dan kita kelemahannya judi. Ya tidak bisa, saudara. Artinya kamu memilih untuk join, gabung dengan orang-orang yang bermain judi itu. Kamu gak kuat, bukan gak kuat. Kelemahanmu alkohol. Minum-minum. Kamu gak bisa tahan kalau ngelihat alkohol, mesti mau minum. Oh, caranya gimana? Gak bisa kamu datang ke tempat itu, doa dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak akan minum. Gak. Pasti kamu minum. Caranya adalah kamu jangan nongkrong sama teman-teman yang tukang minum. Zina. Kita jangan sosokan datang nyamperin perempuan, ceritanya mau jadi teman bicara seakan-akan. Itu nggak bisa, saudara. Kita harus paksa. Saya sudah lewati fase itu. Saya ini dulu bobrok, saudara.
Rusak saya itu. Rusaknya pakai ayat pula saya. Karena saya dulu sempat sekolah penginjilan. Saya berbuat dosa pakai ayat. Coba. Jadi yang merubah saya adalah saya bergaul dengan Tuhan. Saya paksa diri bergaul dengan Tuhan. Saya biasa tidur itu jam 3, jam 4 pagi dulu. Sedangkan doa pagi kan jam 5 pagi. Saya nggak bisa, saya bangun itu paling cepat jam 11, jam 12 siang. Tapi saya putuskan, walaupun saya tidur jam 3, jam 4 pagi, saya paksa diri, saya bangun walaupun 5 menit sebelum doa, atau kadang telat, tapi saya paksa diri dulu. Sampai akhirnya, saya terbiasa untuk bangun jam 5 kurang 15. Otomatis tidur saya juga jadi lebih cepat. Ketarik. Nah ini saya nggak pakai doa, Pak. Serius, saya nggak pakai doa. Paksa diri. Doanya maksudnya bukan pakai doa, dalam nama Yesus saya pasti bisa bangun. Nggak begitu. Tapi saya bilang, Tuhan saya besok mau ketemu Tuhan. Tuhan mampukan saya bangun. Doa itu penting. Setiap apa yang kita lakukan, kita sertai dengan doa. Saudara ngerti ya maksud saya ya? Bukan saya bukan bilang doa nggak penting. Nanti saudara melakukan apapun dengan kekuatan sendiri, yang nggak bisa begitu. Tetapi ada hal-hal tertentu di mana kita harus ada respon dari kita. Respon dari doa yang kita panjatkan ke Tuhan, kita meresponi doa itu. Kita memaksa diri kita untuk tidak berbuat dosa. Karena itu proses. Kejadian di dalam hidup saudara, itu adalah proses. Saudara hari ini ada di tempat ini, itu proses. Seharusnya idealnya keluar dari sini saudara menjadi anak-anak Tuhan. Ya kan? Menjadi laskar-laskar Kristus. Karena saudara itu waktunya banyak sekali loh. Untuk baca Alkitab, untuk berdoa, ketemu Tuhan. Itu waktunya banyak sekali. Jangan cuma datang gereja begini. Gak cukup saudara. You mesti punya waktu pribadi. Sebelum tidur kamu berdoa sama Tuhan. Bersyukur. Gak usah banyak omong. Katakan aja 3. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Setiap hari. Dimulai dari sekarang. Ini namanya menciptakan habitat surgawi di dalam diri kita. You keluar. Nggak ketemu orang-orang yang seperti itu, kamu nggak betah. Kamu ketemu orang-orang yang tidak satu frekuensi, tidak dalam hadirat Tuhan, kamu nggak betah. Kamu akan mencari komunitas yang sesuai dengan apa yang sudah kamu bangun. Gitu. Ini maksud saya dengan saya bilang kita harus berusaha juga dengan diri kita. Jadi kalau kita hanya berdoa terus besokannya semena-mena lagi, berdoa semena-mena lagi, itu namanya mengeledek Tuhan. Ya kan kita doakan, kita komunikasi kan, Tuhan, besok saya mau mulai bertobat nih Tuhan. Ya Tuhan, saya janji, saya besok saya enggak mau lagi nih. Saya biasa nongkrong di tempat orang yang main kartu tuh Tuhan. Saya besok enggak mau lagi lah gitu. Tapi besok pagi-pagi yang dicari mereka-mereka itu. Lah itu kan sama aja kita ngeledek Tuhan. Nah ini yang saya maksud, kita harus memaksa diri kita. Setiap kejadian baik ataupun buruk, itu membawa kita semakin sempurna. Melatih kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Sampai akhirnya kita matikan daging kita ini dan hidup bagi Allah. Apapun yang kita lakukan, katakan, pikirkan, rasakan, lihat dan dengar, hanya yang berkenan di hadapan Allah. Ketika saya diminta untuk sharing hari ini gitu kan, nggak selalu jalan mulus. Saya sempat bingung. Saya udah lihat khotbah kiri kanan, saya lihat khotbah ibu. Wah tapi nggak nyambung otak nih gitu. Saya karena ada yang saya lihat dan saya dengar itu seharusnya tidak saya lakukan.
Akhirnya di 2 hari terakhir baru tuh Tuhan bilang, kamu mau khotbah, kamu mau bawa sharing firman. You jangan nonton aneh-aneh. Aneh-aneh ini bukan film-film yang nggak senonoh ya. Saya lihat TikTok, terus ada prank-prank tuh. Saya ketawa-tawa gitu. Nah di film prank-prank itu mereka kan ngomongnya kasar, ya kan, lewat tuh kadang ngeliat gitu. Itu diingatkan, jangan ya, jangan. You nggak boleh lihat ini. You mau bawa firman, kamu harus kudus. Ini yang dimaksud lihat dan dengar kita pun harus kita jaga. Oh, scroll. Entah kenapa 2 hari ini TikTok saya jadi isinya banyak pendetanya jadinya. Banyak pendeta sama lagu rohani. Oh ya bagus lah, jadi saya nggak banyak lihat yang aneh-aneh. Nah, saya kan hafal tuh yang ngomong kasar, yang kalau bikin konten ngomongnya kasar. Ketika nongol, lewatin kita. Kita lewatin. Ini yang saya maksud dengan kita harus paksa diri kita. Nggak bisa, kita jangan menikmati itu. Kita jangan menikmati mereka ngomong kasar. Lagu-lagu sekuler tuh ya, yang kasar-kasar banget tuh. Rock-rock, metal-metal kan biasa liriknya tuh serem-serem tuh kan. Kata-katanya tuh rap. Itu kan kata-katanya tuh nggak jelas itu. Itu jangan didengar, saudara. Wah Pak, kok ekstrim banget sih jadi Kristen? Ya memang harus ekstrim, saudara. Kalau nggak ekstrim, you kecampur sama dunia ini. Setan itu sekarang sadis loh. Sudah nggak ada takut-takutnya. Mereka menyusup ke gereja-gereja. Seram, saudara. 2 minggu yang lalu saya doa malam. Itu Tuhan kasih lihat, saya tunjuk di depan mata saya. Lagi berdoa itu penyusupan kuasa gelap itu sudah nggak tanggung-tanggung. Mereka nekat, mereka tahu mereka pasti kalah, tapi mereka akan terus masuk. Gimana caranya? Ketika saudara sudah membangun mesbah di hidup saudara dengan cara yang tadi saya bilang, ketemu Tuhan setiap hari, saudara ini kan jadi kita jadi nggak bisa disentuh sama setan. Mulai dia masuk lewat istrimu, anakmu, mertua, orang tua, atau teman-teman, tetangga. Masuknya lewat sana. Dia tahu kamu pemarah, manusia lamamu nih pemarah. Tapi karena kamu sudah sering bertemu Tuhan, kamu mulai hilang marahmu. Dia akan masuk lewat orang-orang sekitarmu karena dia tidak bisa serang kamu langsung. Karena kamu sudah bersekutu sama Tuhan. Orang yang bersekutu sama Tuhan dengan serius itu tidak bisa disentuh sama setan, saudara. Saya pernah sampai dikirim-kirimin santet, bahkan petinggi mereka itu sampai samperin saya, nggak bisa tersentuh. Malaikat Tuhan jaga saya. Itu saya lihat sendiri dan itu jelas banget. Itu malaikat Tuhan jaga. Nggak bisa, kita nggak bisa disentuh. Dia masuknya lewat istri saya, lewat anak-anak saya. Bikin rese, bikin kesel. Marah kita, marah celah buka. Tapi kita sudah tahu. Ada resepnya. Langsung berlutut, Tuhan ampun. Ampuni aku Tuhan, aku salah. Ini loh. Yang seperti ini harus dipraktekkan setiap hari. Jangankan mau jadi senjata kebenaran. Kalau kita hidup semau-mau kita, Tuhan kenal kita aja enggak. Jangankan jadi senjata kebenaran. Tapi saya yakin saudara ada di tempat ini, dengar firman yang begitu banyak. Kalau saudara mau meresponi, menerima firman itu, meresponi, dan bangun pergaulan dengan Tuhan, saudara itu bukan jadi orang yang biasa-biasa aja. Tidak perlu nunggu keluar, saudara. Saudara sekarang ada di sini. Saudara harus bisa menjadi berkat. Pasti saudara akan menjadi berkat. Jadi, saudara harus ingat ini. Kita harus punya prinsip bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan. Jadi saudara harus fight mati-matian untuk mati. Di ayat 13 tadi kan,
Janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Ini dijelasin lagi, tadi kan di ayat 11 sudah ngomong, ini ngomong lagi, yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Kita nggak bisa hidup kalau kita nggak mati dulu, saudara. Mungkin saudara bilang, tapi kan saya sudah dibaptis, Pak. Baptis kan melambangkan hidup baru, betul. Hidup baru, waktu itu, waktu dibaptis. Setelah kamu dibaptis, kamu menjadi manusia baru, benar nggak? Ya kan? Semua dosamu dihapus. Semua kesalahanmu Tuhan lupakan. Kamu jadi bayi. Dengan lembaran, lembaran baru yang kamu mau tulis. Nah, masalahnya setelah kamu dibaptis, kamu buat apa? Kertas yang Tuhan kasih, yang baru nih, yang kosong, you tulisnya apa? Seharusnya kita ya, sejak kita mati itu kan lambang kita mati. Kita dibaptis itu kan lambang kita mati, hidup baru. Dicelup, pas keluar kita hidup baru menjadi manusia yang baru. Ya kan? Setelah dibaptis itu kita harus mempertahankan. Harus mempertahankan, tidak bisa tidak. Ada di Yohanes 14 ayat 15. Tuhan bicara. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di ayat 21-nya, masih di Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berarti syaratnya apa? Ini sebenarnya jelas banget. Kita akan dikasihi Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Kan gitu. Nah, untuk mengasihi Tuhan kita harus gimana? Ikuti segala perintahnya. Nah, perintahnya Tuhan apa? Bertobat. Ya kan? Perintahnya kan, hendaklah kamu mati bagi dosa, supaya kamu bisa hidup. Perintahnya apa lagi? Jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita belum jadi murid Yesus, bagaimana kita mau jadikan orang lain murid Yesus? Simpelnya begitu. Perjuangan yang berat. Makanya banyak orang di tengah jalan nyerah. Ketika dia nikmati berkat-berkat Tuhan, sekali dia masuk dalam satu posisi di mana dia merasa itu adalah keadaan yang buruk, dia nggak bisa bertahan. Karena dia menikmati, terikat dengan dunia ini. Ketika kenikmatan dunianya diambil, harus pikul salib, nyerah orang. Tapi kalau kita punya prinsip, di dalam hidup ini kita hanya ingin menyenangkan Tuhan, kita tidak akan menyerah. Banyak orang cari alternatif. Ada orang yang cari, saya tanya, kalau ke alternatif ini salah nggak, ke alternatif itu salah nggak? Saya bilang, saya aja ninggalin praktek itu. Saya dulu terlibat di okultisme, ilmu putih. Saya aja ninggalin. Lah kamu nyari, kan aneh. Ya dia dengar saya enggak, ya saya nggak tahu. Tapi saya udah sampaikan. Kita harus kuat dalam setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Karena proses itu baik ataupun buruk, itu akan membuat kita makin sempurna, makin seperti Kristus. Dan dunia akan melihat, oh ini orang Kristen. Luar biasa orang Kristen ini ya. Dia dihina, dia diam. Dia dicaci maki, dia diam. Malahan dia bisa memberkati musuhnya.
Dia bisa mendekati orang yang ngejahatin dia, dan saat orang yang jahatin dia itu susah, dia datang ke orang yang susah ini, yang menyakiti dia dan memberkati dia, membantu dia. Itu orang Kristen, Pak. Tapi kan kebanyakan orang Kristen sekarang kan nggak begitu. Oke, saya diam. Biarin aja. Dia hina saya, dia injek-injek saya, dia caci maki saya, nggak apa-apa. Tuhan saya dahsyat, biar Tuhan yang balas. Gitu doanya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa gitu. Kata-kata biar Tuhan yang balas artinya kamu masih dendam. Kamu belum mengampuni. Itu hanya dibungkus di dalam kata-kata rohani aja. Jadi kita menyerahkan diri pada dosa itu seperti apa? Kita tetap ke gereja, Pak. Kita tetap baca Alkitab, pelayanan, hamba Tuhan malahan. Tetapi kita ke gereja masih berbohong. Kita baca Alkitab, kita masih berzina. Pelayanan, tapi masih narkoba, masih mencuri, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Iblis sukses membuat kita berpikir bahwa kita ke gereja aja cukup, baca Alkitab aja cukup. Dan iblis tidak pernah khawatir loh dengan orang-orang Kristen ya, yang rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, pelayanan, hamba Tuhan. Itu dia bahkan nggak khawatir dengan hamba-hamba Tuhan yang ngusir setan. Nggak, dia nggak khawatir. Satu-satunya yang iblis khawatir itu ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan mencingkapkan semuanya. Ini kamu buat ini. Nggak usah kamu tengking-tengking setannya. Kau datang, setannya kabur. Itu orang Kristen yang penuh kuasa. Nempel sama Tuhan. Nah, saudara harus paksa diri. Nempel sama Tuhan. Saya setiap kali bawa renungan, saya pasti ngomong ini. Mungkin yang sering denger bosen ya, saya selalu bilang siapkan waktumu minimal 30 menit untuk ketemu Tuhan sehari. Siapkan waktumu 30 menit, dari 24 jam, saya cuman minta saudara untuk latihan 30 menit aja. Setiap hari, terserah mau malam, mau pagi, terserah. Tapi siapkan 30 menit duduk diam di kaki Tuhan. Bukan yang minta-minta ya. Yang tadi saya bilang 3 aja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni aku Tuhan. 30 menit. Kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita mencoba mengenal Tuhan. Kita membangun relasi yang pertemanan dengan Tuhan yang sudah rusak. Tuhan itu menerima kok. Tuhan tidak akan lihat kesalahan saudara. Selama saudara dengan hati yang tulus mau datang sama Tuhan dan kembali bergaul kembali dengan Tuhan. Dan hidup saudara itu akan diubahkan. Pasti diubahkan, gak mungkin gak. Saya ngalamin. Saya berani ngomong gini karena saya ngalamin. Saya yang dari terikat hutang sebegitu besarnya, itu hutangnya bisa hilang, habis. Dulu saya suka mikir orang tuh kesaksian kayaknya bohong-bohong ya. Bukan bohong sih, lebih didramatisir gitu. Katanya, saya pernah dengar orang bilang gini, Ki, tiba-tiba saya dikirimin duit katanya. Saya pikir mana ada sih cerita begitu gitu. Saya kan mikirnya nggak ada duit turun dari surga, jatuh dari surga saya bilang. Nah saya berpikir ini orang dramatisir. Saya ngalamin Pak. Saya ngalamin. Itu tiba-tiba di rekening tuh ada duit. Buat bayar ini, buat bayar itu. Saya ngalamin sendiri. Makanya saya berani berbicara seperti ini. Saya setiap hari paksa bangun jam 5. Sebisa mungkin. Kalau cuman panas-panas, demam-demam dikit, batuk-batuk pilek, tetap saya bangun jam 5. Walaupun keluyungan gitu, kadang sambil keluyungan. Kalau saya nggak kuat, saya sambil tiduran. Saya sambil tiduran, tapi saya berdoa. Kadang kan kalau duduk, kelayangan tuh kepala puyeng gitu kan. Nggak apa-apa, saya sambil tiduran, saya tetap berdoa. Kecuali ya sampai saya nggak bisa bangun. Tapi belum pernah sih. Kalau sampai begitu dari saya bertobat terakhir ketemu ibu,
Sampai hari ini belum. Nggak akan terjadi itu. Karena saya tahu Tuhan pelihara saya. Kenapa saya tahu? Karena saya bergaul sama Tuhan. Bukan mau sombong, saudara. Saya mau kesaksian supaya saudara ikuti. Saya mengikut teladan Yesus. Saudara ikuti. Yesus itu datang ke dunia untuk apa? Menjadi contoh buat kita. Dia kan yang sulung. Korban pertama. Tapi dia sukses menjadi orang yang satu-satunya orang yang sempurna, tidak melakukan dosa. Nah, kita harus seperti itu. Apa bisa, Pak? Ya bisa. Kalau nggak bisa ya nggak ada perintahnya di Alkitab. Tuhan pasti memampukan. Proses, Pak. Hari ini kalau kamu disenggol orang, kadang kan ada orang tuh yang cuma dipelototin bisa marah-marah tuh. Ngamuk-ngamuk tuh, ngajak berantem. Besok-besok diliatin, sudah diamin aja. Nah, kan nanti kesenggol, marah. Nanti kesenggol sudah nggak marah lagi. Itu kita menciptakan habitat itu. Kita nggak bisa dipakai Tuhan selama kita masih hidup dalam dosa. Makanya saya mengajak kita semua yang di lapas, yang di Zoom, mulailah 30 menit minimal ketemu Tuhan setiap hari. Jadikan pertemuan dengan Tuhan ini irama hidup kita. Jadi kita kayak kalau nggak ketemu Tuhan sehari itu kayaknya gimana gitu. Mulai baca Alkitab. Setelah you baca, you praktekin. Jangan dibaca doang. Kasihilah musuhmu. Ketika kamu teringat orang yang jahat sama kamu ampuni dia. Ya, sebutin orangnya. Tuhan, aku mengampuni Bapak A. Aku tidak mau ada pahit hati. Aku mau mengampuni dia. Karena firman-Mu berkata, aku harus mengasihi musuhku. Dipraktekin. Kalau dibaca doang mah gak ada gunanya, saudara. Seriusan. Kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Orang dulu bilangnya kan itu kiasan kan. Nggak, beneran saudara. Ketika saudara dipukul orang, diam. Sudah diam aja. Bisa enggak? Berat, susah saudara. Saya juga dulu nakal, berantem-beranteman seneng saya dulu. Susah. Kita yang berpuluh-puluh tahun sudah menghidupi hidup yang seperti itu. Kita enggak gampang untuk merubah itu, mematikan itu. Tetapi ketika kita nempel sama Tuhan ya, semuanya bisa loh. Saya diubah Tuhan itu luar biasa. Mungkin orang pikir, ya iyalah kau ngaku-ngaku pasti. Ya boleh tanya istri saya, boleh tanya anak saya. Dulu saya kalau marahin anak saya kayak orang kesetanan. Setan pun takut lihat saya kalau lagi marahin anak saya. Terus suara saya bisa sampai keluar rumah, sampai ke gang sebelah itu saya teriak sekencang-kencangnya. Sekarang enggak. Saya cuman kasih pengertian. You pikir sendiri. Berubah pelan-pelan. Saya enggak sempurna, saudara. Tapi saya tiap hari berusaha untuk menjadi lebih sempurna hari demi hari. Karena saya mau dipakai Tuhan sebagai senjata Tuhan. Kalau saya enggak nempel sama Tuhan, bagaimana saya bisa tahu Tuhan mau buat apa sama hidup saya? Setiap saudara itu spesial. Tuhan punya rencana besar di setiap hidup saudara. Masalahnya saudara mau menanggapi atau enggak? Apa kamu masih senang untuk menjalani hidup-hidup yang lama itu? Semua terserah sama kalian. Tuhan bukan tipe Tuhan yang maksa. Kita dikasih kehendak bebas. Jalannya sudah disediakan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Kalau kamu pulang balik ke Bapak, kamu bilang, Bapak, ampuni aku. Tuhan akan mengampuni kamu. Tuhan, aku mau berubah. Tuhan akan tolong kamu untuk berubah. Tapi jangan lupa tanggung jawabmu untuk mematikan dagingmu. Seprajurit yang baik itu tidak memikirkan dirinya sendiri.
Apapun kondisimu, sakit, kondisimu kekurangan, kondisimu tidak baik-baik saja. Makanya saya bilang tadi, kondisi saudara yang ada di dalam sini tidak bisa menghentikan saudara untuk menjadi laskar Kristus. Tidak bisa. Setan tidak bisa menghentikan itu kalau saudara memutuskan untuk kembali dan ikut Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nggak ada itu prajurit disuruh perang bilang, aduh pak, anak saya 2 pak, masa saya di lini depan? Nggak ada. Mau anaknya 10 juga maju. Orang maju, serang. Udah pasti mati, udah pasti kalah. Maju, serang. Itu prajurit. Nah, ayo saudara, kita mau jadikan nih, ini kan mau pasca ya, kita kematian, kebangkitan Kristus, itu kita jadikan gaya hidup kita. Maksudnya gimana? Kita mati untuk dosa dan kita bangkit untuk Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Saudara pasti diubahkan, saudara jadi senjata-senjata kebenaran Allah. Ini satu privilege, satu keistimewaan ketika kita dipercayakan Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran Tuhan. Ya, nggak perlu menunggu kaya, nggak perlu tunggu sembuh, nggak perlu tunggu saudara keluar, jangan. Dari sekarang, dari hari ini saudara, saya ajak saudara, mulai hari ini siapkan 30 menit. Mulai dari situ, baca firman. Lakukan firman itu setiap hari. Susah, berat, iya pasti, nggak mungkin enggak. Tidak ada yang mudah dalam ikut Yesus. Tetapi ingat kata saya, ingat pesan saya. Kedekatanmu dengan Tuhan akan memampukan kamu melewati segala hal. Sesulit apapun itu, pasti bisa lewat. Saya salah satu orang yang hidupnya sulit. Ribet hidup saya. Ibu tahu hidup saya kayak apa, ibu tahu ribetnya saya kayak apa. Kadang masih kebawa sampai sekarang. Kadang masih kebawa. Jujur saya. Makanya saya bilang saya belum sempurna. Tapi saya tiap hari paksa diri saya minta tolong Tuhan untuk kuatkan saya. Ya saudara, kita sama-sama berjuang. Jadi mulai hari ini ketemu Tuhan ya, 30 menit. 30 menit doang kok, nggak lama. Nanti ketagihan loh, bisa 1 jam, 2 jam tuh nggak mau berhenti nanti. Ya, itu aja pesan Tuhan untuk saudara di tempat ini. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Iya, terima kasih Pak Samuel William buat firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Diberkati saudara ya. Berkati ya. Eh, saya mau closing dengan sebuah pewahyuan begini. Hidup kita ini bisa 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, kita nggak tahu. Tapi itu bicara waktu. Engkau di tempat ini bisa 7 tahun, 5 tahun, saya nggak tahu. Tapi itu bicara waktu. Kalau kau dengar firman Tuhan yang berkata gini, doa Yesus itu kan doa Bapa kami, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Kerajaan bicara apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak William, pola-pola kerajaan, kehidupan sebagai anak raja, kehidupan sebagai anak-anak Allah, engkau mesti ngerti dulu. Lifestyle kerajaan, kamu mesti ngerti. Waktu yang diberikan kepadamu, kamu harus belajar. Bagaimana sih hidup dengan pola kerajaan? Kerajaan surga loh. Ya, setelah kamu tahu, nanti kamu akan diberi yang namanya kuasa. Kuasa untuk apa? Menghancurkan setiap pekerjaan iblis. Ketika engkau sudah nyatu dengan Tuhan, engkau akan powerful terhadap segala tipuan iblis. Setelah kamu mengerti kuasa, kamu akan mendapatkan kemuliaan. Amin. Ada sesuatu yang indah. Coba renungkan.
daripada engkau dipakai sebagai senjata kelaliman, yang mana engkau menjadi hamba dosa, terus hidup di dalam dosa, sementara dosa sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib, betul? Tapi kamu bikin dosa terus, majikanmu iblis terus, tidak ada kemuliaan di dalam hidup. Nah, pesan Paskah ya hari ini sangat jelas. Mari berhenti atas segala dosa, mati terhadap dosa, bangkit bagi Kristus sebagai senjata kebenaran. Engkau nggak sendirian. Kami keluarga kerajaan surga akan merangkulmu, menjadi habitatmu, ya, menjadi sahabatmu. Selesaikan sahabat-sahabat lamamu yang membawa kamu ke dalam kegelapan, masuk di dalam komunitas anak-anak kerajaan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Apa kami mengucap syukur buat siang hari ini kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, bahwa kami adalah anak-anak kerajaan surga yang harus memakai pola kerajaan surga. Ampuni kami ketika kami masuk di dalam penyesatan yang sudah iblis buat atas hidup kami sehingga hidup kami hancur. Kami tidak mengalami kemuliaan-Mu. Kami tidak mengalami kerajaan-Mu. Kami tidak mengalami kebaikan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Hari ini kami bertobat sungguh-sungguh dan kami memutuskan di Paskah tahun 2024 ini, kami mau menjadi senjata kebenaran. Majikan kami adalah Tuhan. Hanya Tuhan saja yang memerintah atas hidup kami, yang menunggangi hidup kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami mau menjadi senjata kebenaran-Mu. Mulai dari hari ini, kami bertobat, ajari kami, Roh Kudus mencengkeram hidup kami, dan kami dijadikan sebagai manusia baru, senjata kebenaran milik kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu terima berkat. Angkat tanganmu terima berkat. Demikian Tuhan berfirman, apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala yang difirmankannya, maka segala berkat ini akan turun kepadamu. Apapun yang kau usahakan dibuat berhasil, apapun yang kau sentuh jadi besar, bahkan Allah akan memerintahkan berkat itu turun kepadamu sebelum kebutuhan timbul. Dan Tuhan memberkatimu menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan menginjak segala pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan sebab engkau anak Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke. Tuhan Yesus memberkati.